Pemirsa, selebgram Medina Zain kembali menjalani sidang lanjutan terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Marisha Icha dan kasus pengancaman yang dilaporkan Uci Flaudea yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum menjalani persidangan, tampak Medina dalam ruangan khusus dengan tangan terborgol memasuki ruang persidangan. Jalannya persidangan hanya berlangsung singkat, pasalnya majelis hakim yang menyidangkan dua kasus berbeda tersebut menunda sidang lantaran jaksa penuntut umum atau JPU batal menghadirkan saksi-saksi untuk dua perkara yang menjerat Medina Zain. Lantas apa tanggapan pihak Medina Zain terkait batalnya JPU menghadirkan saksi? Ya, nggak apa-apa, sabar aja. Mudah-mudahan minggu depan sidangnya lancar. Masih menunggu aja dia. Jangan bisa begini. Sih, yang terbaik aja. Hari ini dari nomor perkara 552, saksi tidak yang dihadirkan. Juga dalam perkara nomor 553 juga tidak hadir, maka diundur minggu depan. Terima kasih. Ditunda minggu depan. Ya gimana ya? Ya jadi bertambah waktunya aja sih. Sidangnya jadi bertambah aturan bisa lebih cepat. Jadi ya ini jadi ada hambatan. Tapi itu normal sih dalam suatu persidangan seperti itu ya. Sementara itu, pihak Medina diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang juga suami Medina, Lukman Azari, yang sejak awal kasus bergulir selalu mensupport Medina Zain mengungkapkan kondisi kliennya menjalani tahanan di sel Polda Metro Jaya. Beredar kabar kalau saat menjalani tahanan, Medina sempat jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lantas benarkah sakitnya Medina tersebut lantaran menahan rindu dengan buah hatinya yang sudah beberapa bulan hidup terpisah? Alhamdulillah baik, sehat. Dibawa ke sana. Yang kedua udah, yang pertama belum. Iya, biasa asam lambung. Tapi alhamdulillah udah sehat hari ini. Nggak bisa megang handphone. Kecuali diantar ketemu dia. Aduh, kangen banget. Kangen banget. Momen apa tuh biasanya dibangun? Biasanya kan tiap bangun tidur dibangunin sama anak. Iya, kayak gitu. Banyak faktor ya, mungkin yang tadi Mbak bilang mungkin pikiran atau makanan, semua sekedar. Mungkin faktor kalau asam lambung mungkin dari pikiran. Sepertinya saya bukan dokter tapi saya rasa seperti itu. Kita selalu berdoa seperti itu harapannya untuk Medina agar bisa kembali. Anak sehat alhamdulillah. Kebetulan saya yang jaga di rumah sama saya. Karena kalau anak saya masih terlalu kecil ya, masih umur 2 tahun, jadi dia belum begitu paham soal itu. Cuman menanyakan ya ada, itu mungkin ya teringat-ingat itu ada. Pernah saya pernah bawa anak untuk jenguk pernah, cuman kan nggak bisa terlalu sering ya. Jadi dalam beberapa waktu tertentu ya saya bawa anak untuk menjenguk supaya Medina juga bisa melepas rindu. Terus anak saya juga bisa tetap melihat ibunya. Diungkapkan Lukman Azari, kuasa hukum yang juga suami Medina, kondisi psikis Medina mulai membaik meski istrinya tersebut harus menjalani kehidupan dari balik jeruji penjara. Sebuah kondisi ini tentunya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Mengingat selama ini ia hidup dengan bergelimang popularitas dan materi yang ia perolehnya. Namun selaku suami, Lukman tidak ada habis-habisnya memberikan support atas masalah yang dihadapi istrinya tersebut. Insya Allah ada progres lah. Biasa kalau sakit kan mungkin karena asam lambung naik atau apapun itu ya, itu biasa. Ya harus ada ini ya, ada SOP ya. Beda kan kalau di luar kan tinggal datang ke rumah sakit, kalau ini ada SOP-nya. Seperti itu aja yang membedakan, seperti itu. Yang pertama kasihan Medina kan, yang kedua dia butuh disupport, yang ketiga ya itu aja panggilan dari hati aja, karena kasihan. Saya rasa Medina saat ini perlu disupport. Apa yang bisa saya bantu mungkin ya kemampuan saya ya saat ini seperti ini. Saya selalu mendampingi kok dari awal. Kalaupun ada sesuatu masalah saya sama Medi, itu pun hanya sifatnya hanya sementara ya. Tapi dari awal saya selalu mendampingin kok Medina. Sebenarnya emang gak ada masalah hubungan apa-apa sih. Kalaupun ada masalah itu lumrah ya, hubungan suatu rumah tangga gitu kan. Tapi lagi-lagi kan saat orang saat ini lagi butuh disupport ya kita support sesuai kemampuan. Ada pasti sharing. Ya paling kita yang di luar hanya bisa menguatkan, bisa mensupport agar tegar, agar sabar, agar banyak-banyak mendekatkan diri. Itu aja. Kangen dengan anak agar bisa kembali dan bisa beraktivitas, kumpul bersama keluarga, itu pastilah harapannya seperti itu. Bisa jadi hidup terpisah dengan buah hati menjadi beban tambahan yang dialami Medina saat ini. Untuk itu, Lukman pun berusaha menjaga perasaan Medina agar psikologis istrinya itu tidak terganggu dengan masalah lain di luar kasusnya saat ini. Apalagi tidak mudah bagi Lukman menyembuhkan sakit bipolar Medina yang sudah diidapnya semenjak di awal pernikahan. Diakui Lukman, sejak menyandang sakit bipolar, Medina harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter supaya kejiwaan Medina tetap terjaga. Lantas, akankah dengan kondisi kesehatan yang demikian itu, Medina akan mendapat keringanan hukuman? Saat ini pikirannya gimana caranya biar Medina kuat, biar Medina tegar, agar gimana juga bisa menyambungkan antara anak dengan Medi. Seperti itu, nggak ada pikiran lain-lain. Pikirannya gimana biar semuanya bisa jadi baik sesuai harapan, itu aja. Kalau Medina itu kan keadaan dia kan nggak stabil ya. Dia memang nggak gampang. Kita harus menyesuaikan diri dengan orang yang seperti Medina. Karena Medina, saya dampingin Medina dari awal, dari pertama menikah itu memang saya sering bolak-balik nganterin Medina secara intens ke psikiater. Bahkan obat-obatan yang dikonsumsi Medina pun juga keras, semua segala macam untuk mengatur obatnya. Kan saya sempat tanya sama dokternya, obat ini untuk apa, obat ini untuk apa. Ini obat ketika lagi manik, dia bilang gitu. Ketika lagi fase manik, lagi fase yang itu namanya sedang semangatnya gitu kan ya, ada fase seperti itu, maka akan diberikan obat yang untuk menurunkan itu agar dia tidak over. Lalu ada masanya ketika dia sedang depresi atau sedang di bawah gitu ya, ada obatnya supaya dia depresinya tidak berlebihan, seperti itu. Jadi saya sepanjang mendampingi Medina, saya lihat kejiwaan dan psikologinya dia memang harus diterapi dengan intens. Jadi memang nggak gampang untuk menghadapi atau menyesuaikan dengan orang yang memang punya keluhan tinggi. Ini kan semua kan jalan dari Allah ya, memang seperti ini. Jadi saya coba untuk jalanin aja. Ini mungkin titipan, mudah-mudahan semuanya intinya insya Allah baikan lah. Sekarang ini aja normatif aja. Orang lagi butuh disupport, kita support itu kan suatu kebaikan. Jadi kita cari kebaikan aja dari semua ini. Hal tersebut mungkin aja. Dalam hukum itu diatur ada semuanya. Lihat ya.
mereka prihatin. Jangan doang. Kebetulan karena kakak saya semuanya di luar negeri, jadi nggak bisa masuk. Karena juga ada masalah dengan dengan SOP dari perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Harus ada banyak ini kan, harus ada vaksin semua segala macam kan. Jadi saat ini keluarga masih dua. Tidak bisa dipungkiri semenjak mendekam di balik jeruji penjara, ekonomi keluarga Medina pun menjadi terganggu. Maklum, selama menjadi selebgram, banyak produk-produk memilihnya menjadi brand ambasador. Namun ketika kasus hukum menjeratnya dan membawanya menghuni Hotel Prodeo, otomatis pendapatannya pun sedikit demi sedikit mulai hilang satu persatu. Ya, yang jelas semenjak Medina di dalam semuanya jadi terhambat lah, karena konsentrasi kan fokus kan terpecah ya kan. Ada anak, ada Medina yang harus disupport semua segala macam, tentu semuanya jadi terfokus ke situ, jadi mengganggu yang lain. Tapi ya kita coba untuk untuk tetap memperhatikan hal-hal yang lain. Bangkrut gimana maksudnya? Ya, saya nggak mau menjawab lah soal itu. Yang jelas segala sesuatunya itu menjadi terhambat, menjadi terganggu karena Medinanya nggak bisa melakukan aktivitas lagi kan. Seperti itu. Saya pun juga jadi fokus ke anak dan ke Medina. Insya Allah lah semuanya bisa kembali normal. Medina kan awalnya kan anak yang baik, anak yang cerdas, menginspirasi banyak orang-orang yang terinspirasi mengikuti jejak Medina, belajar dari Medina, banyak yang berhasil. Saya rasa buat Medina kelak untuk kembali maju itu bukan satu hal yang sulit. Sidang akan dilanjutkan pada 22 Agustus 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Akan melanjutkan yang tadi ditunda. Sidang yang tadi ditunda akan dilanjutkan di masa berikutnya. Saksi itu. Saksinya katanya nggak bisa hadir ya hari ini, jadi minggu depan. Sementara itu, di tengah kasusnya yang sedang bergulir di pengadilan, satu lagi wanita yang diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan Medina Zain kembali muncul. Wanita bernama Yuli ini mengaku sebagai mantan distributor Medina Zain ini mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan Medina. Seperti apa kronologisnya? Jadi Mbak ini siapanya? Saya mantan distributor. Mantan distributor skincare? Apa klinik? Iya, skincare. Kan saya ini mantan distributor MZ ini dari 2016. Oh, udah lama berarti ya? Udah lama. Okay. Jadi kenal dia sebenarnya udah lama banget. Jadi ceritanya itu kemarin pas bulan puasa, sekitar tanggal 14 April, aku beli alat klinik di dia. Karena kemarin sempat dia posting di media sosial jual alat klinik yang postingannya itu ada 4 alat. Kalau nggak salah ya di situ. Akhirnya saya transfer dengan nominal yang sudah dia tentukan di situ jumlahnya. Kita maunya ada uang, ada barang. Benar. Gitu. Yeah. Jadi dulu kan dia ngancem aku buat menjarin aku kan. Tapi kan sekarang terbuktinya dia ada di penjara, tahanan ya. Ya. Iya gitu. Ya mungkin ini memang mulutmu harimaumu. Bener. Jangan pernah intinya jangan pernah mengancam orang itu kan ya, karena kan kita nggak tahu juga diri kita nanti kedepannya seperti apa ya kau ya.